Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai implementasi data mining untuk menentukan tingkat penjualan paket data Telkomsel menggunakan metode K-means clustering. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada abstrak. Banyaknya industri telekomunikasi menuntut para pengembang untuk menemukan strategi atau suatu pola yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran produk. Nah, dari penjelasan di atas, strategi ataupun pola yang dapat meningkatkan penjualan produk itu sangat penting karena untuk mempromosikan suatu produk yang akan kita pasarkan. Nah, salah satu strateginya itu apa? Adalah dengan memanfaatkan data transaksi. Dengan adanya data transaksi, itu akan lebih memudahkan ketika kita menjual suatu produk. Nah, proses clustering saat ini masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu, proses perhitungan dan ketelitian yang tinggi. Karena kita melakukan dengan cara manual, otomatis prosesnya sedikit membutuhkan waktu yang lama dan juga ketelitian yang sangat tinggi supaya proses clustering yang kita lakukan itu lebih efisien dan efektif. Nah, pada penelitian ini dibuat aplikasi berbasis website dengan tujuan untuk mempermudah clustering data sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam perencanaan promosi produk Telkomsel ke berbagai daerah. Nah, bukan di dalam daerah saja, tetapi proses aplikasi berbasis website ini juga akan disalurkan ke berbagai daerah. Metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu metode clustering yang akan kita bahas berikutnya dengan menggunakan algoritma K-means. Oke. Nah, berarti itu yang akan kita bahas pertama mengenai tentang metode clustering yang akan menggunakan algoritma K-means. Nah, pendahuluannya. Tadi kan di judulnya ada yang namanya data mining. Sekarang akan kita jelaskan apa sih itu data mining. Nah, data mining yang biasa disebut sebagai knowledge discovery in database, dia merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan. Nah, pola hubungan dalam himpunan data yang berukuran besar. Output dari data mining ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan di masa depan. Nah, sangat penting ya untuk mengambil suatu keputusan supaya di masa depan nanti akan berhasil ketika kita menggunakan sesuatu website yang kita butuhkan. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode K-means untuk mencari partisi yang optimal dari data dengan meminimalkan kriteria jumlah kesalahan kuadrat dengan prosedur literasi yang optimal. Nah, tujuan daripada penelitian ini, dia membuat suatu program atau aplikasi yang dapat mengelompokkan sebuah daerah menjadi kategori daerah dengan penjualan paket data Telkomsel tinggi, rendah, dan sedikit. Nah, dari penjelasan kita ini, yang diutamakan atau prioritas yaitu penjelasan mengenai penjualan paket data Telkomsel, baik itu tingkat tinggi, rendah maupun sedikit. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya mengenai penjualan data transaksi yang berlaku. Berdasarkan data transaksi penjualan menggunakan metode K-means clustering. Oke. Yang ketiga dia ada metode penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data transaksi penjualan PT Telkomsel. Jika tidak ada data dari data transaksi, otomatis kita tidak bisa menjelaskan dan juga melakukan penelitian mengenai transaksi penjualan Telkomsel. Nah, maksudnya perusahaan operator, misalnya ada seperti kartu A, simpati, loop, dan juga kartu halo. Data tersebut akan diproses untuk menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan sebagai pengembangan strategi bisnis. Nah, sangat penting ya, karena sesuatu yang dilakukan dengan strategi otomatis akan berhasil. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari kerangka metode penelitian. Ini dihitung dari mengumpulkan data. Data sangat penting untuk dikumpulkan karena akan kita pelajari untuk melihat data yang memang
akan kita proses. Nah, yang kedua, dia mempelajari literatur. Nah, literatur ini dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan dari berbagai macam sumber literatur berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai tentang data transaksi penjualan PT Telkomsel. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data digunakan dengan tahapan knowledge discovery in database. Nah, karena tahapan ini dia meliputi seleksi data, processing data, data mining atau evaluasi interpretation. Nah, kemudian setelah data selesai dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah menyeleksi data. Penyeleksian pada data layanan yang telah diperoleh dari PT Telkomsel yang tadi di atas kita jelaskan. Kemudian, pada tahap penyeleksian data ini dilakukan pemilihan data layanan, karena tidak semua data tersebut akan digunakan dalam penelitian ini. Ada sebagian data yang memang valid dan juga ada sebagian data yang tidak valid. Maka dari itu kita harus menyeleksi data sesuai dengan yang akan kita bahas. Kemudian, data yang akan kita ambil itu tergantung pada data daerah layanan yang ada di PT Telkomsel. Data yang akan digunakan ialah data daerah dan data layanan. Setelah data selesai diseleksi, kemudian dia ada processing data. Nah, yaitu proses pemilihan atribut-atribut yang dapat digunakan. Dalam data tersebut, dia terdapat beberapa atribut antara lain nama daerah, volume pemakaian layanan paket data, jenis produk layanan, dan rata-rata penjualan. Nah, di sini akan diproses semua data yang akan kita kumpulkan tadi. Nah, kemudian, pada tahap ini dilakukan transformasi data sesuai dengan sistem aplikasi yang akan digunakan dalam analisis data mining. Nah, transformasi data. Transformasi ini dilakukan dengan cara memasukkan data transaksi penjualan ke dalam sistem aplikasi data mining. Tadi kan kita membahas mengenai aplikasi yang akan kita gunakan berbasis web dengan tujuan untuk mempermudah clustering data sehingga dapat digunakan sebagai referensi perencanaan promosi produk Telkomsel. Nah, selepas dari transformasi data, kemudian kita lanjut merancang struktur kimians. Nah, disinilah langkah-langkah untuk melakukan clustering dengan metode kimians. Nah, kemudian setelah kita merancang struktur kimians, kemudian ini akan diuji sebagai hasil yang akan kita bahas tadi mengenai data transaksi penjualan PT Telkomsel. Selepas daripada semua ini, poin-poin di atas yang saya jelaskan, maka dari itu barulah kita menarik kesimpulan yang memang sudah kita bahas di atas. Nah, ini dia langkah-langkah untuk melakukan clustering dengan metode kimians. Nah, yang pertama, dia menentukan nilai K untuk jumlah cluster yang ingin dibentuk. Yang kedua, memilih nilai untuk pusat cluster awal atau centroid sebanyak K. Kemudian, menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean distance, sehingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Kemudian mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya. Yang kelima, memperbaharui nilai centroid yang didapat rata-rata dari cluster yang bersangkutan. Kemudian, yang terakhir, melakukan perulangan dari langkah 3 hingga 5 sampai anggota tiap cluster tidak ada yang berubah. Kita lanjut. Yang terakhir, dia adalah hasil pembahasan. Hasil pembahasan ini, pada tabel berikut, disajikan data hasil proses seleksi sebanyak 52 data yang saya gabungkan menjadi keseluruhan data dalam bentuk jumlah transaksi. Sebenarnya, ini data terdapat 52 ya, karena biar tidak pusing pas kita lihat, jadi saya gabungkan menjadi jumlah transaksinya, jumlah transaksi yang terjadi pada data yang 52 tadi. Yang pertama dia ada kartu halo, jumlah transaksinya adalah 448. Nah, yang kedua ada loop. Loop ini semacam simpati juga, tetapi
sedikit berbeda untuk nomornya. Nah, dia jumlah transaksinya 450 lebih daripada kartu Halo. Nah, berarti transaksi ini sedikit tinggi dibandingkan dengan kartu Halo. Kemudian ada yang ketiga, simpati. Jumlah transaksinya itu ada 380. Nah, karena peminat simpati tidak begitu tinggi, jadi masih loop yang jumlah transaksinya tinggi, yaitu 450. Kemudian yang terakhir ada kartu as. Kartu as ini dia jumlah transaksi 450 sama dengan loop. Nah, peminat yang banyak yaitu loop dan kartu as. Nah, proses seleksi sebanyak 52 data, saya gabungkan menjadi 4 data yang sangat berpengaruh dan yang akan kita bahas. Oke, perhitungan clustering. Nah, pada bagian ini diterapkan algoritma klarifikasi Kimians untuk mengelompokkan data dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dia menetapkan jumlah cluster. Jumlah cluster ditetapkan adalah 3 cluster berdasarkan hasil transaksi penjualan. Nah, kan di atasnya. Nah, ini dia ada tiga hasil jumlah transaksi yang akan kita ambil, yaitu terbanyak. Nah, untuk simpati bagaimana? Untuk simpati itu masih sedikit rendah karena 380 berbeda dengan kartu Halo, loop, dan juga kartu as. Berarti data yang kita ambil adalah berupa kartu Halo, loop, dan juga kartu as. Nah, kemudian yang kedua ada inisialisasi pusat cluster atau sentroid secara acak berdasarkan data skor hasil survei ke lapangan. Yang terakhir menghitung jarak setiap data terhadap pusat cluster. Selepas dari pembahasan kita tadi berdasarkan abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kita tarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari metode algoritma Kimians clustering data mining didapatkan daerah penjualan produk yang tinggi, sedang, dan rendah. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah clustering sebuah data transaksi penjualan, sehingga dapat menghemat waktu dan membuat strategi untuk meningkatkan penjualan paket data. Nah, itu dia kesimpulan yang tadi materi kita bahas. Oke. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, mohon ditanyakan nanti di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.